Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Ifah Fitria SPD, dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 9 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3.5 menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang transformasi geometri. Adapun materi esensi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3.4, yaitu dilatasi. Apa itu dilatasi? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat, tinggal dikali aja, jadi Kx, Ky. Nah, itu faktor skalanya, X, Y adalah koordinatnya. Atau dapat ditulis X, Y menjadi Kx, Ky. Ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tapi jika K-nya di antara 0 dan 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Jadi kalian harus ingat, jadi syarat dilatasi itu K-nya tidak boleh negatif, ya. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu di antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Kalau K-nya sama dengan 1, sama aja tidak berubah, ya. Jadi tidak merubah posisi dan bentuknya dan ukuran perbesarannya. Baiklah, kita lanjutkan. Contoh yang pertama, dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal. Jika diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1, gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Kita kerjakan dulu penyelesaiannya. Jika diketahui titik sudut ABC A-nya 1,3, maka 3X, 3Y-nya menjadi 3 kali 1, 3 kali 3. Sehingga didapat titik sudut A aksennya atau bayangannya adalah 3,9. Ini kenapa bisa begini? Karena faktor skalanya kan 3, tinggal dikali 3 ya semuanya. Mudah ya? Oke, jika B-nya 2,3, jadi gimana? 3 kali 2, 3 kali 3. Sehingga dapat B aksennya 6,9. Lalu bagaimana lagi? Jika C-nya 2,1, maka 3 kali 2, 3 kali 1. Maka didapat C aksennya 6,3. Bila digambarkan menjadi seperti ini. A-nya 1,3, menjadi A aksennya yang ini 3,9. Kemudian B-nya 2,3 menjadi B aksennya 6,9. Yang terakhir C-nya 2,1 menjadi C aksen 6,3. Nah, karena K-nya atau faktor skalanya lebih dari 1, maka disebutnya pembesaran. Sehingga ABC yang tadi besarnya seperti ini, kecil seperti ini, sehingga menjadi besar, ya, pembesaran menjadi besar seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen. Karena K-nya lebih dari 1, yaitu 3. Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh soal nomor 2. Dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik asal. Diketahui segi 4 WXYZ dengan titik sudut masing-masing, W-nya min 4,6, X-nya min 4,8, Y-nya 4,8, dan Z-nya 4,6.
Gambarkan segi 4 Wx, YZ dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Nah, kalau 0,5 berarti K-nya di antara 0 dan 1. Nah, dengan kita mengetahui K-nya di antara 0 dan 1, kita langsung tahu ini maka akan mengecil. Jadi perkecilan ya. Kalau yang tadi kan K-nya lebih dari 1, maka dia pembesaran. Ini menjadi kecil, jadi tadinya yang besar menjadi kecil. Dan jika kita kerjakan satu persatu ya, maka rumusnya menjadi 0,5x, 0,5y. W min 4, min 6 menjadi 0,5 kali min 4, 0,5 kali min 6. Sehingga didapat W aksennya min 2, min 3. Kemudian X min 4,8 kita kalikan menjadi 0,5 kali 0 kali min 4, 0,5 kali 8. Sehingga didapat X aksennya min 2,4. Untuk Y 4,8 kita hitung menjadi 0,5 kali 4, 0,5 kali 8 sehingga didapat Y aksennya 2,4. Dan yang terakhir Z-nya 4, min 6 kita hitung menjadi 0,5 kali 4, 0,5 kali min 6 sehingga didapat Z aksennya 2, min 3. Lalu kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Untuk X, ini X-nya, kita W dulu ya. W-nya yaitu min 4, min 4, min 6 menjadi W aksennya min 2, min 3. Kemudian X-nya min 4, min 4,8. X yang ini min 4,8 menjadi X aksen yaitu min 2,4. Kemudian Y-nya 4,8 menjadi Y aksen 2,4. Dan Z-nya 4, min 6 menjadi Z aksen 2, min 3. Sehingga didapatkan persegi panjangnya sangat simetris, sama ya, sebangun ya, tapi tidak sama besar. Kalau yang WXYZ-nya lebih besar dari W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Makanya karena faktor skalanya 0,5 atau di antara 0 dan 1, maka terjadi perkecilan. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik P. Diketahui persegi panjang KLMN berkoordinat di K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Tentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 dan faktor skala 2. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan titik P dan gambar persegi panjang KLMN pada bidang koordinat. Langkah yang kedua, buat garis dari titik P sehingga PK aksen sama dengan 2PK. Karena faktor skalanya 2. Kemudian PL aksen sama dengan 2PL, PM aksen sama dengan 2PM, dan PN aksen sama dengan 2PN. Sehingga diperoleh titik-titik koordinat bayangan KLMN adalah sebagai berikut. K aksen 3, min 4, L aksen 5, min 4, M aksen 5,0, dan N aksen sama dengan 3,0. Hubungkan titik-titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen sehingga terbentuk persegi panjang K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Kita gambarkan seperti ini. Ini K-nya 2,0 berubah menjadi bayangannya K aksen 3, min 4. Kemudian L-nya 3,0 berubah menjadi L aksen 5, min 4. Kemudian M-nya 3,2 menjadi M aksen 5,0. N-nya 2,2 menjadi N aksen 3,0. Sehingga terjadi perbesaran. Karena faktor skalanya lebih dari 1 dengan pusatnya yaitu P 1,4. Ini pusat. Ya. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Insya Allah semua paham.
Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Bila diketahui A-nya titik mula-mula, A aksennya bayangan A hasil dilatasi, O-nya pusat dilatasi, K-nya faktor skala, maka rumusnya jika pusatnya di 0,0, AX, Y menjadi A aksen KX, KY. Untuk pusat di A, B ya, kalau pusatnya koma B, AX, Y menjadi A aksen dalam kurung K dalam kurung X min A tambah A, K dalam kurung Y min B tambah B. Atau bila dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan K dalam kurung X min A, Y min B tambah AB. Kita lanjut dengan latihan soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudutnya adalah A min 3,2, B 1,4, dan C 2,1. Tentukan bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor dilatasi 2. Kemudian gambarlah. Nah, kita bisa memprediksi karena K-nya atau faktor dilatasinya 2, maka segitiga ABC akan terjadi pembesaran. Ya, kita lihat bayangannya A-nya min 3,2, maka aksennya 2 kali min 3, 2 kali 2. Hasilnya menjadi A aksen min 6,4. Kemudian B-nya 1, min 4, maka B aksennya menjadi 2 kali 1, 2 kali min 4. Sehingga didapat B aksennya 2, min 8. Kemudian C 2,1, C aksennya menjadi 2,2, 2,1. 2 kali 1. 2 kali 2, 2 kali 1. Sama dengan C aksennya 4,2. Sehingga bila digambarkan menjadi seperti ini. Ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini A aksennya, ini B aksennya, ini C aksennya. Maka terjadi pembesaran. Ya, ini A-nya 3,2, menjadi A aksennya min 6,4, B-nya 1, min 4, sehingga B aksennya menjadi 2, min 8. C-nya 2,1, menjadi C aksennya 4, min 6. 4,2. Ya, 2,1 menjadi 4,2. Ya, kalau digambar menjadi seperti ini. Bagaimana? Paham semuanya? Ya, insya Allah kalian bisa semua ya. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan ke latihan soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudutnya adalah A 5,1, B 7,3, dan C 3,5. Tentukan bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat 1,1 dengan faktor dilatasi setengah. Kemudian gambarnya. Nah, kita bisa tahu faktor dilatasinya atau K-nya setengah di antara 0 dan 1. Berarti kita bisa dapat memprediksi bahwa dilatasinya terjadi perkecilan atau mengecil dari benda, bayangannya lebih kecil dari bendanya, yaitu segitiga ABC. Kita jawab A 5,1 menjadi A aksen, rumusnya kan K dalam kurung X min A, Y min B plus AB. Nah, setengah dalam kurung X, Y-nya 51 dikurang ini 11, AB-nya 11 ditambah AB lagi 11. Paham ya? Oke, kita hitung. Menjadi A aksen setengah dikali 5 kurang 1 sama dengan 4. 1 kurang 1 sama dengan 0. Ditambah 1. Nah, cara mengerjakannya kita harus mengalihkan dulu setengah dengan 40 ini. Setengah kali 4 sama dengan 2. Setengah kali 0 sama dengan 0. Sehingga didapat 20. Ditambah dengan 1 sama dengan menjadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 0 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga dapat A aksennya adalah 3,1. Kita lanjutkan untuk B 7,3.
B aksennya menjadi setengah, X-Y ini min AB plus AB, ya kan? X-nya 7, Y-nya 3, min AB-nya 1,1, tambah AB, AB-nya 1,1. Sehingga kita hitung menjadi B aksen sama dengan setengah, 7 kurang 1 sama dengan 6, 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, tambah AB 1,1. Kita hitung dulu yang setengah 62 ini. Setengah dikali 6 sama dengan 3. Setengah kali 2 sama dengan 1. Sehingga didapat 31 ditambah 11 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga didapat bayangannya B aksen sama dengan 4,2. Kita cari bayangannya C 3,5. C aksen sama dengan setengah, ingat, XY min AB tambah AB. XY-nya 35, K-nya setengah ya. Setengah kali XY, 35 min AB plus AB. Ya. Jadi 35 min 11 plus 11. Ya. Paham ya? Ini setengahnya dari mana? Dari K-nya ini. Faktor dilatasinya. Lalu kita hitung ya. C aksennya menjadi setengah dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan 2. 5 kurang 1 sama dengan 4. Kita hitung dulu ya. Tambah 1, 1. Nah, kita hitung dulu yang setengah dikali 2, 4 ini. Setengah kali 2 sama dengan 1. Setengah kali 4 sama dengan 2. Sehingga didapat 1, 2 ditambah 1, 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga didapat C aksennya 2,3. Kita lanjut dengan gambarnya. Kita lihat ini terjadi perkecilan ya. Kita tahu A-nya adalah 5,1. A-nya 5,1. Kemudian A aksennya adalah 3,1. B-nya adalah 7,3. Maka B aksennya adalah 4,2. C-nya adalah 3,5. C aksennya menjadi 2,3. Nah, seperti kita prediksi kita, maka terjadi perkecilan gambarnya. Jadi A, B, C-nya ini yang lebih besar, ini A aksen, B aksen, C aksennya yang lebih kecil. Baik, kita lanjutkan dengan latihan soal berikutnya, nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudutnya adalah A min 2, min 2, dan B min 1,3, dan C 5,0. Tentukan bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat 2, min 1 dengan faktor dilatasi 2. Kemudian gambarlah. Kita lihat jawabannya. Bayangannya A min 2,2, A aksennya menjadi K-nya 2, XY-nya min 2, AB-nya min 2, min 1. Ingat, karena ini min 2, min 1, maka ini min adalah minnya lagi di sini. Kan karena rumusnya XY min AB tambah AB. Ya. Jangan sampai salah masukkan ya. Jadi K dalam kurung XY min AB plus AB rumusnya. Ya. Sehingga didapat A aksennya 2 dalam kurung min 2 adalah min 4. Min 2 min 1. Ingat, min 2 min 1 adalah min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Lalu ditambah dengan AB-nya 2 min 1. Sama dengan, kita kalikan dulu. 2 kali min 4 sama dengan min 8. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Kemudian ditambah 2 min 1. Sehingga hasilnya menjadi min 8 tambah 2 sama dengan min 6. Min 2 tambah min 1 sama dengan min 3. Sehingga didapat A aksennya min 6, min 3. Kita lanjut bayangan titik B min 1,3. B aksennya menjadi 2 dalam kurung. Ingat, K itu 2 ya. K dalam kurung
XY min AB plus AB. XY-nya min 1, 3, AB-nya min 2, min 1, ditambah AB-nya 2, min 2, min 1. Sorry, bukan min 2. 2, min 1. Oke, lanjut. Jadi B aksennya menjadi 2 dalam kurung. Min 1, min 2 adalah min 3. 3 min 1 sama saja dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Lalu ditambah dengan 2 min 1. Sama dengan 2 kali min 3 sama dengan min 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga didapat min 6, 8 ditambah 2 min 1 sama dengan min 6 tambah 2 sama dengan min 4. 8 tambah min 1 sama dengan 7. Sehingga didapat B aksennya min 4,7. Kita lanjut bayangan titik C 5,0. C aksennya menjadi sama dengan K dalam kurung XY min BA plus AB. Ingat itu ya. XY-nya 5, 0. AB-nya 2 min 1 ditambah AB lagi 2 min 1. Kita hitung yang 5 min 2-nya dulu. Ya, 5 min 2 sama dengan 3. 0 min 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Ditambah 2 min 1. Kita kalikan 2 dengan 3, 1. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 6, 2 ditambah 2 min 1 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. 2 tambah min 1 sama dengan 1. Sehingga didapat bayangannya C aksen sama dengan 8,1. Bagaimana? Mudah kan? Nah, lanjut kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Diketahui A-nya min 2, min 2. Kemudian B-nya min 1,3. C-nya 5,0. Nah, bayangannya menjadi A aksen min 6, min 3. B aksennya min 4,7. C aksennya 8,1. Nah, ini terjadi pembesaran. Kenapa? Karena K-nya atau faktor skalanya lebih dari 1. Ya, kalau faktor skala lebih dari 1, maka terjadi pembesaran seperti ini. Jadi ABC-nya lebih kecil dari A aksen, B aksen, C aksen. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Diketahui titik Q 4,6 dilatasikan dengan pusat O 0,0, didapatkan bayangan titik Q aksen 2,3. Tentukan faktor dilatasinya. Baiklah, kita kerjakan. Diketahui Q adalah 4,6. Maka Q aksennya adalah K kali 4, K kali min 6. Ya. K itu adalah faktor dilatasi. Hasilnya harus Q aksen 2, min 3. Kita ambil salah satu ya. K kali 4 sama dengan 2. Ya kan? K kali 4 yang ini sama dengan 2. Maka K-nya adalah 2/4. Sama dengan 1/2. Paham ya? Gampang sekali bukan? Lanjut ke latihan soal. Nomor 5. Titik A aksen sama dengan min 16,24. Merupakan bayangan dari titik A, P, Q yang didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 4. Tentukan nilai P tambah Q. Jawab. Diketahui A-nya P, Q. Aksennya adalah KX, KY ya. K-nya 4, X-nya Q, K-nya 4, Y-nya Q. Jadi 4P, 4Q. Didapat A aksennya min 16,24. Kita ambil salah satu aja ya. Untuk 4P sama dengan min 16. Maka P-nya sama dengan min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Untuk 4Q sama dengan 24, kita ambil. Q-nya menjadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sehingga didapat nilai P tambah Q-nya adalah min 4 tambah 6 sama dengan 2. Bagaimana? Mudah sekali kan? Alhamdulillah.
Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Bayangan titik W 2, P oleh dilatasi dengan pusat 2, -1 dan faktor skala 2 adalah W aksen Q, min 15. Tentukan nilai P tambah Q. Jawabannya A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan rumusnya K dalam kurung XY min AB plus AB. W aksen Q, kita masukkan ya. W aksen Q, min 15 sama dengan K-nya 2. Ini ya. Nih, K-nya yang ini 2. Dalam kurung XY-nya yang ini. 2, min 2, P. Ditulis 2P. Min AB. AB-nya yang ini. A-nya 2, B-nya min 1. Jadi 2 min 2, P min 1. Ditambah AB lagi, AB-nya 2 min 1. Maka didapat P aksen Q min 15 sama dengan 2 dikali, kita kurangi dulu ya. 2 min 2 sama dengan 0. P min 1, min ketemu min jadi plus. Jadi P plus 1. Ditambah 2 min 1. Maka didapat Q min 15 sama dengan kalikan 2 dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. 2 dikalikan P plus 1 sama dengan 2P plus 2. Ditambah 2 min 1. Sehingga didapat Q min 15 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. 2P tambah 2 tambah min 1 sama dengan 2P tambah, ingat, 2 tambah min 1 sama saja 2 kurang 1, yaitu 1. Sehingga didapat menjadi 2P tambah 1. Sehingga didapat Q-nya sama dengan 2. Kemudian 2P tambah 1-nya sama dengan min 15. Sehingga 2P sama dengan plus 1-nya pindah ruas ke kanan jadi min 1. Jadi 2P sama dengan min 15 min 1. Sehingga didapat 2P sama dengan min 15 min 1 sama saja dengan min 16. Nah, 2P sama dengan min 16. Maka P-nya adalah min 16 per 2 sama dengan min 8. Sehingga P tambah Q-nya sama dengan min 8 tambah 2 sama dengan min 6. Bagaimana? Lumayan ya? Iya, agak lumayan soal yang ini ya. Tapi saya yakin insya Allah kalian semua pasti bisa mengerjakannya. Baik, kita selesai ya. Terakhir itu tadi materi yang kita bahas. Alhamdulillah, semoga kalian semua paham dan bisa mengerjakan soal-soal CBT di e-learning. Ya, kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillah dan Alhamdulillah dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.